Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pelaksana KKN PPM Unper 2022 dan tim IMIT yang sudah bergabung bersama kami, juga mahasiswa peserta KKN PPM Universitas Perjuangan Tasikmalaya 2022. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Ilahi Robi karena atas berkat dan rahmatnya pada pagi hari ini yang tidak tahu ya kalau di desa-desa lokasi KKN, tapi di Universitas Perjuangan Tasikmalaya saat ini sedang gloomy-gloomy-nya, sedang mendung-mendungnya. Tapi meskipun demikian, insya Allah kita bisa mengikuti kegiatan hari ini mengenai sosialisasi sistem virtual Expo KKN PPM Unper 2022 dengan lancar. Dan tak lupa sholawat serta salam juga kita limpah curahkan kepada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para mahasiswa peserta KKN PPM Unper 2022, sebelum dimulai, saya akan membacakan terlebih dahulu agenda pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana KKN PPM Unper 2022, dilanjutkan dengan sosialisasi penggunaan sistem virtual expo oleh tim IMIT, dan ketiga akan ada sesi Q&A atau sesi tanya jawab, dan terakhir ditutup. Untuk memulai rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sambutan Ketua Pelaksana KKN PPM Universitas Perjuangan Tasikmalaya 2022 kepada Ibu Listiana Nurhayat Hakim MPD, disilakan. Terima kasih banyak Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sampaikan selamat datang dan selamat bergabung kepada tim IMIT dari negeri seberang ya begitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk hadir hari ini dan memberikan pengarahan kepada rekan-rekan mahasiswa KKN PPM 2022 terkait penggunaan sistem virtual expo. Tak lupa saya sampaikan terima kasih banyak kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah bergabung. Kami paham rekan-rekan mahasiswa semuanya ada di desa-desa yang macam-macam gitu ya problemnya terkait dengan kendala sinyal, internet, dan lain-lain. Dan saya sangat mengapresiasi kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir hari ini. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan virtual expo KKN ini adalah tahun kedua bagi PPM Universitas Perjuangan Tasikmalaya mengadakan expo secara virtual, dan kami dari panitia khususnya dari APPM ingin mencetak kembali ya, ingin sukses gitu, merasakan kesuksesan kembali seperti expo tahun pertama, karena di total tahun pertama ada 75.000 pengunjung yang masuk ke virtual expo kita, dan inginnya rekan-rekan mahasiswa tahun sekarang bisa mendobrak lebih banyak pengunjung. Maka dari itu saya berharap teman-teman mahasiswa untuk dapat lebih serius lagi, karena beruntung sekali tahun ini kita dari PPM, dari panitia khususnya telah memberikan bantuan dana untuk expo. Jadi tahun lalu secara mandiri tanpa ada bantuan dana terdapat 848 produk. Ya. Saya kembali ingatkan bahwa tahun lalu tidak ada bantuan dana sepeser pun dari panitia, dari KKN. Dan dilakukan secara mandiri, terdapat 848 produk dan hasilnya luar biasa. Wow, 75.000 peserta atau pengunjung datang ke expo kita. Tahun sekarang, kita sudah memfasilitasi teman-teman dengan adanya sumbangan dana ya, bantuan hibah, bantuan expo untuk teman-teman per desa. Jadi dimanfaatkanlah sebaik mungkin dan diseriuskan lagi kegiatan expo-nya. Nah, perlu saya sampaikan, Pak Ihsan mohon di-share, perlu saya sampaikan kembali
bahwa Expo KKN PPM 2022 ini bertujuan untuk apa sih sebetulnya, kenapa harus ada virtual expo? Seperti yang di pembekalan KKN saya sudah sampaikan bahwa tujuan dari virtual expo KKN ini untuk memfasilitasi mahasiswa ya, karena di perkuliahan sudah memiliki program mata kuliah kewirausahaan. Mohon di next ke tujuan. Ya, karena balik lagi, teman-teman sudah dibekali mata kuliah kewirausahaan. Maka untuk sekarang kita tinggal real prakteknya seperti apa. Ya, model prakteknya kami fasilitasi di kegiatan virtual expo KKN PPM ini. Nah, kemarin ada bocoran chat yang masuk yang hanya isinya ingin mengekspokan produk masyarakat desanya. Maaf, ini virtual expo KKN. Jadi fokusnya adalah bagaimana teman-teman semua bisa memberikan bantuan, inovasi, dan kreativitas teman-teman kepada masyarakat yang punya potensi desa. Ya, yang digali potensi desa oleh teman-teman semua supaya ada produk unggulan yang dihasilkan dari KKN. Nanti kami harapkan setelah teman-teman selesai KKN, selesai bersama masyarakat di desanya, kegiatan KKN, kalian pulang ke kampus, itu kegiatan wirausaha, kegiatan yang teman-teman inisiasi di masyarakat, itu bisa berlangsung dan terus kita akan melakukan monitoring evaluasi. Sehingga kerjasama antara teman-teman mahasiswa dan masyarakat tidak selesai di KKN saja. Jadi ada produk-produk unggulan yang teman-teman bisa ekspor lagi, bisa dikontrol lagi, bisa diciptakan inovasi-inovasi terbaru. Jadi bukan mengekspokan produk yang sudah ada di masyarakat, tapi buatlah produk yang sudah ada di masyarakat, dibikin inovasinya, entah itu dari rasa, entah itu dari kemasan, ya. Kemudian juga kalau tidak ada produk, maka dibuatlah seperti yang saya diskusikan bersama rekan-rekan mahasiswa KKN Banten di Desa Mahendra. Beliau teman-teman mahasiswa di sana kebingungan karena hanya ada emping dan tempe, hanya emping dan tempe. Kemudian juga ada produksi gula aren yang dikemas menggunakan batok kelapa seperti itu. Nah, kemudian teman-teman mahasiswa Desa Mahendra di sana mengolah kelapa tersebut menjadi kecap. Itu kan ide bagus tuh, tapi hasilnya ibu katanya dari 3 butir kelapa itu hanya dapat 1/4 botol kecap berukuran 600 ml. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan inovasi dan kreativitasnya. Kenapa? Karena nanti di akhir kami dari Sentra HKI juga akan mengecek nih, akan menilai, mengevaluasi apakah produk unggulan atau produk yang dihasilkan dari inovasi teman-teman semua bisa didaftarkan hak kekayaan intelektualnya, entah itu dari merek, entah itu dari hak cipta, entah itu juga dari paten. Contoh yang tadi membuat kecap dari kelapa, air kelapa. Itu kan ada resipinya mungkin, ingredientnya seperti apa. Itu bisa kita lanjutkan ke paten seperti itu. So, balik lagi, mohon diseriuskan, ini bukan mengekspokan produk masyarakat yang sudah ada. Baik, next. Teman-teman juga harus paham bahwa apa sih yang akan dinilai di kegiatan expo kita. Ada 3 hal yang menjadi indikator penilaian. Pertama, 3% dari tema, 3% dari produk yang diekspokan, dan 4% dari potensi pengembangannya. Potensi pengembangan itu di mana apakah ini bisa lanjut nih secara ekonomis, bisa enggak sih gitu diperjualbelikan atau tidak. Jangan-jangan contoh keripik jantung pisang.
all mute for all mungkin ya, jadi saya kena mute juga. Tahun lalu ada yang membuat keripik jantung pisang gitu kan. Tapi dari pengembangannya kita monitoring sampai sekarang itu keripik jantung pisang selesai saat Expo KKN aja. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang mengolah jantung pisang menjadi sebuah keripik yang diperjualbelikan. Maka itu potensi pengembangannya kurang seperti itu. Jadi mohon diperhatikan teman-teman semua, ini sebetulnya sudah saya sampaikan di virtual di pembekalan KKN beberapa pekan lalu. Oke, kemudian kapan pelaksanaan Expo-nya? Expo akan dilaksanakan mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 17 Agustus 2022. Jadi tanggal 15 Agustus akan dilaksanakan pembukaan Expo. Teman-teman silahkan share link Expo-nya ke semua kolega, semua masyarakat di desa teman-teman semua untuk visit dan kunjungi booth teman-teman. 15, 16, 17. Di tanggal 17, insya Allah kita akan mengadakan ngopi gratis. Ngopi gratis, ngobrol pintar bareng artis. Jadi ada beberapa narasumber-narasumber yang akan hadir untuk memeriahkan kegiatan Expo kita. Ada talent-talentnya juga. Dan tanggal 17 juga akan diumumkan produk-produk yang akan didaftarkan atau yang layak untuk mendapatkan pendanaan pendaftaran kekayaan intelektual dari sentra HKI Unpad begitu. Jadi mohon tanggal 15, 16, 17 ini silahkan boro-boro ke semuanya bahwa kalian punya booth yang harus dikunjungi oleh masyarakat begitu. Dan kapan kalian bisa masuk ke sistem? Masuk ke sistem kita akan fasilitasi teman-teman untuk mengunggah dokumen-dokumennya mulai tanggal 12, 13, 14. 12, 13, 14, 3 hari ini dimanfaatkan buat teman-teman semua untuk mengunggah dokumen yang harus diekspokan. Seperti apa, flyer, ada link juga untuk YouTube atau link TikTok, dan link lainnya. Maka hari ini alhamdulillah tim dari IMIT telah bergabung bersama kita. Beliau akan memaparkan detail bagaimana teman-teman bisa masuk ke sistem dan bagaimana teman-teman bisa menggunakan sistem dengan baik, efektif gitu kan. Jadi tidak ada ada etika juga, bagaimana video seperti apa yang harus disampaikan, ukurannya berapa. Nanti silakan diskusikan dengan tim dari IMIT ya. Pak Rizky telah hadir di sini. So, seperti itu saja. Saya hanya overview mengingatkan kembali teman-teman terkait dengan Expo. Kita akan lanjut langsung mengupas tuntas bagaimana sih caranya teman-teman bisa masuk ke sistem virtual Expo ini. Terima kasih Pak Ihsan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Ketua Pelaksana Bu Listiana Nurhayat Hakim MPD yang sudah memberikan sambutan dan juga mengingatkan para mahasiswa peserta KKN PPM Unpad 2022 mengenai indikator penilaian dan lain halnya mengenai Virtual Expo. Kemudian yang berikutnya saya juga ingin menyapa tim IMIT yang sudah hadir pada pertemuan kita pagi hari ini. Ada Pak Dery Setiawan PhD, kemudian Pak M. Kurhanul Rizki PhD, Pak Pacu Putra MSc, dan juga Pak Abdurrahman MPH. Dan kali ini yang akan memberikan sosialisasi mengenai penggunaan sistem Virtual Expo akan ada Pak M. Kurhanul Rizki PhD dari tim IMIT yang nantinya juga akan menjelaskan secara detail bagaimana teman-teman peserta KKN PPM, peserta Virtual Expo, bagaimana cara mengunggah, menggunakan, dan juga lain-lainnya. Nanti setelah sosialisasi penggunaan sistem Virtual Expo selesai, akan ada sesi tanya jawab, jadi silahkan untuk diperhatikan secara detail dengan baik. Nanti bila mana masih ada pertanyaan yang ingin diajukan, akan ada sesi tersendirinya. Kepada Pak M. Kurhanul Rizki PhD, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih sekali Bapak atas kesempatannya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Ibu dan juga Unpar khususnya karena Pak Rizky, mohon maaf. Pak, termute sepertinya Pak. Oke. Ya, sudah. Oke. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu dan pada kepercayaan dan kesempatannya bagi kami untuk memfasilitasi sekali lagi kegiatan Virtual Expo ini kembali pada tahun ini. Jadi mungkin agar mempersingkat waktu, saya akan langsung menunjukkan bagaimana
sistem yang telah kami kembangkan. Mana ya? Mohon maaf sebentar. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah Baik, ada. jadi pertama-tama link dari situs yang digunakan. Link dari situs yang digunakan adalah m2.imit.id/unper 2022. Jadi ini adalah link yang disediakan untuk kegiatan Virtual Expo pada tahun 2022 ini. Baik, jadi sebelumnya mohon maaf, bannernya belum kita buat yang baru ya. Jadi ini masih banner tahun lalu. Ini adalah banner kegiatan tahun lalu. Jadi mungkin rekan-rekan sekalian juga bisa melihat bahwa inilah yang kegiatan pada tahun sebelumnya. Baik, jadi di sini adalah sistem exhibition-nya. Nantinya peserta yang bukan peserta dari teman-teman sekalian, tapi maksudnya pengunjung akan bisa melihat booth teman-teman sekalian di link ini. Dengan mengklik booth, mereka akan bisa melihat di sini sudah disediakan 4 buah. Saat ini masih kita menyediakannya 4 tipe ya. Jadi ada cloth, food, handicraft, dan miscellaneous. Mungkin nanti kemarin kita minta tolong lagi kepada Bapak Ibu dari Unpar untuk sekali lagi memastikan pembagian kategori dari produk yang akan diekspokan ini. Baik, sebagai contoh di sini ada 4 kategori, yaitu clothes, food, handicraft, dan miscellaneous. Lalu apabila kita klik salah satu, misalnya handicraft, itu akan muncul nama-nama produk yang ini tentunya adalah produk-produk yang dikembangkan oleh ataupun hasil dari KKN rekan-rekan sekalian. Jadi nanti kalau diklik lagi lebih jelas, maka akan tampak detailnya. Nah, di sini ada berupa gambar, berupa dokumen yang bisa diberikan, atau URL streaming ataupun video. Dan kemudian dapat juga pengunjung akan dapat memberikan komentar dan memberikan rating kepada produk yang dikembangkan teman-teman sekalian. Baik, jadi ini sekilas saja, ini adalah untuk menunjukkan apa yang akan dilihat oleh pengunjung. Nah, lalu teman-teman bagaimana? Rekan-rekan sekalian akan bisa membuat produk ini pertama-tama adalah dengan melakukan register. Jadi di sini ada register, halaman registernya dengan mengklik. Jadi pertama-tama tadi Emit Unpar 2022, Emit Unpar 2022, kemudian mengklik link register. Di sini teman-teman bisa melakukan register. Nah, untuk proses registrasi sendiri, ini mungkin bisa dikonfirmasikan lagi dengan penyelenggara. Sepengetahuan saya adalah teman-teman akan diminta untuk membuat sesuai kelompoknya. Jadi satu kelompok itu hanya perlu membuat 1 akun saja. Ya, satu kelompok hanya perlu membuat 1 akun, di mana masing-masing akun bisa membuat banyak produk seperti itu. Jadi nanti silakan membuat produk sesuai, membuat akun sesuai dengan kelompoknya. Jadi cukup hanya satu kelompok hanya cukup membuat 1 akun saja. Baik, sebagai contoh saya akan membuatkan 1 akun. Jadi misalnya akun 1 @akun.ac.id ya. Jadi ini hanya sebuah contoh dengan nama lengkap, misalnya akun 1 kegiatan atau mungkin kelompok ya, buat kelompok 1 Unpar, atau mungkin boleh nama desa ataupun nama kelompoknya ya. Itu diserahkan kepada masing-masing. Kemudian nomor telepon, lalu pilih prodinya dari prodi apa. Kemudian masukkan password yang diinginkan. Sini saya mencoba dengan 1, 2, 3, 4 saja. Lalu klik daftar. Oke, minimal 8 karakter. Maaf, saya lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, jadi setelah pendaftaran berhasil, sistem akan melakukan konfirmasi ke akun. Jadi begitu rekan-rekan sekalian ini melakukan pendaftaran, tidak serta-merta akan bisa masuk ke sistem. Karena kegiatan ini adalah difokuskan untuk kepada
mahasiswa dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya, sehingga kita perlu ada satu konfirmasi. Jadi nanti akan dilakukan konfirmasi terhadap yang sudah membuat akun. Jadi mungkin bisa menghubungi kepada penyelenggara, nanti penyelenggara akan bisa menghubungi ke kami, ataupun nanti kami akan memberikan akses kepada penyelenggara untuk melakukan konfirmasi terhadap akun yang telah mendaftar tersebut. Baik, saya coba masukkan akunnya, saya konfirmasi dulu akunnya. Jadi akun ini ada di akun admin yang nantinya akan dikelola oleh kami dan penyelenggara. Mohon tunggu sebentar, saya masuk dulu. Mohon maaf, tunggu sebentar. Maaf, ada sedikit masalah deh. Saya setting dulu. Baik, user, baik, usernya sudah dikonfirmasi. Baik, oke, user sudah saya konfirmasi. Jadi sekarang kita bisa masuk ke dalam sistem. Bentar, mana tadi? Baik, ya, jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan password yang tadi. Lalu, ya, jadi ini adalah tampilan halaman setelah rekan-rekan masuk. Jadi ada sedikit perbedaan di mana menunya lebih banyak gitu ya. Nah, rekan-rekan tetap bisa melihat boot ya. Jadi tetap bisa melihat boot teman-teman yang lain, tetap bisa melakukan, kenapa ini? Bentar. Mohon maaf, sepertinya ada sedikit gangguan. Ya, teman-teman tetap bisa melihat boot yang lain ya, tetap bisa melakukan memberikan like, tetap bisa memberikan rating ya, kepada asalkan itu bukan merupakan produk dari teman-teman sendiri. Apabila ini adalah produk dari teman-teman sendiri, maka teman-teman tidak akan bisa memberikan rating gitu. Seperti ini. Ya, misalnya kenapa ini seperti itu? Sebentar. Terus keluar ya. Oh, oke. Baik. Kemudian ya, mohon silakan. Oke, kita lanjutkan aja dulu. Baik, kemudian ini adalah rekan-rekan. Jadi nantinya untuk membuat boot tadi ya, rekan-rekan perlu mengklik pada link ini, chat. Pada link form. Sorry kok chat, saya salah baca, maaf. Pada link form ini. Jadi kembali ke home. Ini adalah halaman utama teman-teman sekalian. Lalu klik ke form. Ya, di form ini teman-teman bisa membuat boot ataupun untuk produk yang teman-teman ingin ekspokan, ingin di exhibit. Jadi misalnya judulnya adalah saya tidak tahu barang apa yang bisa dicontohkan, mungkin anggaplah sebuah makanan. Saya beri nama makanan. Baik, kita makanan 01. Oke. Kemudian di sini teman-teman bisa memasukkan deskripsi dari produk tersebut. Yang satu adalah seperti itu. Lalu di sini teman-teman bisa memilih kategorinya. Tentu saja kategori makanan adalah food gitu ya. Lalu melakukan upload gambar. Jadi upload gambar ini akan ditampilkan
di bootnya tadi sebagai gambar, sebagai gambar yang nanti bisa dilihat oleh peserta. Jadi upload gambar ini bisa berupa poster, bisa berupa foto, ya, dan bisa rekan-rekan bisa mengirimkan maksimal 5 file seperti itu ya, mengirimkan maksimal 5 file ke dalam foto ini. Oke, saya akan coba choose file. Mungkin ada di sini. Mohon maaf, ada beberapa gambar. Saya ambil coba satu gambar ini saja ya. Mungkin gambar yang biru ini saja. Batur tinggal satu. Oke. Kemudian kita bisa memberikan nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadi bisa berupa nomor WA ataupun nomor handphone ya, agar bisa dihubungi oleh nanti pengunjung gitu ya. Harapannya adalah tentu saja bahwa produk yang dibuat ini tidak hanya sekedar ditampilkan, tapi mungkin juga bisa dipasarkan. Jadi ada link kontak untuk menghubungi rekan-rekan sekalian. Diharapkan memberikan nomor kontak yang bisa dihubungi. Lalu kemudian bisa mengupload dokumen juga. Dokumen sama ya, bisa juga berupa poster, bisa berupa pamflet, apapun yang bisa digunakan untuk memasarkan produk yang sedang dibuat ini. Kemudian rekan-rekan juga bisa menambahkan video. Video ini kita tidak meminta teman-teman untuk mengupload videonya ya, bukan mengupload sebuah video, tapi kita minta teman-teman untuk membuat sebuah video lalu menghosting video tersebut di pihak ketiga, misalnya YouTube, TikTok ataupun Instagram, yang kemudian bisa memberikan link untuk di-share. Jadi di sini teman-teman memberikan link share-nya. Lalu yang kemudian yang terakhir adalah URL streaming. Jadi apabila teman-teman ingin mengadakan semacam live sale atau apapun itu, teman-teman bisa membuat link live sale tersebut bisa teman-teman share di sini. Share untuk link URL streamingnya. Baik, kemudian misalkan kita coba mengambil contoh video dari YouTube. Saya akan mengambil satu contoh video YouTube. Di sini banyak, ini adalah mungkin banyak lagu, saya tidak tahu yang mana yang bisa kita ambil sebagai contoh. Saya akan ambil satu saja sebagai contoh, link address, kemudian saya sematkan videonya di sini. Ya, jadi seperti ini link dari YouTube yang diberikan. Ini sebagai contoh saja. Lalu setelah saya submit, nanti akan muncul di list form ini. Ini adalah yang sudah rekan-rekan buat. Ini bisa dilakukan edit ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan nantinya gambar ataupun video dan sebagainya gitu ya. Oke, kemudian ini karena masalahnya YouTube-nya bukan punya ini karena saya menggunakan incognito mode, jadi YouTube-nya refuse to connect ya. Oke, kemudian kita bisa lihat di boot ini, di food ya tentunya. Ini adalah yang tadi teman-teman sudah buat. Nah, kalau teman-teman coba meninggalkan pesan di sini, dia tidak tes misalnya, maka itu tidak akan bisa karena itu artinya teman-teman memberikan rating pada produk buatan teman-teman sendiri. Jadi kita akan dihalangi gitu ya. Nah ini tadi videonya, mohon maaf videonya dia tidak connect karena saya menggunakan folder incognito. Tapi maksudnya sebagai contoh ya seperti itu. Jadi teman-teman cukup memberikan link YouTube-nya, nanti dia akan bisa tampil di videonya gitu ya. Baik, kemudian teman-teman bisa lihat di sini bahwa produk makanan ini sudah dilihat satu kali. Jadi sudah ada yang melihat satu kali. Ya, jadi sudah ada orang yang melihatnya satu kali. Ya. Jadi mohon maaf ini kenapa ada yang menggunakan ini ya. Ini ada yang bentar Pak dicek di setting. Ya. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa ditanyakan setelah kegiatan. Setelah sesi ini akan ada sesi tanya jawab, jadi nanti kalau ada yang kurang jelas itu bisa ditanyakan. Jadi ya seperti yang sudah dinyatakan tadi bahwa teman-teman akan punya waktu untuk mengisinya setelah pada tanggal 12 gitu ya, mulai tanggal 12, 13, 14. Setelahnya pada tanggal 15 itu akan dipublish gitu ya, akan dipublish untuk dilihat ke umum, ke publik seperti itu ya. Nah, di sini di profile ini ya ini adalah profile dari kelompok teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan juga untuk
fotonya gitu ya, maksudnya foto profile. Jadi sekedar foto profile saja. Oke, jadi inilah kemudian ada help. Tentunya help ini ada di sini ada manualnya ya. Ada buku manualnya, mungkin kita bisa ini sebenarnya manual yang diberikan untuk 2021. Jadi ada sedikit sebenarnya ada masalah dengan PDF-nya, tidak apa-apa, nanti akan saya periksa lagi. Ya, tapi saya buka dengan menggunakan oke. Mungkin ada problem dengan buku manualnya, nanti akan saya periksa lagi. Nantinya teman-teman akan bisa melihat mendownload di sini. Lalu untuk WhatsApp-nya sendiri, ini sebenarnya adalah WhatsApp via WhatsApp untuk bertanyakan kepada tim teknis kami. Tapi sepertinya ini masih nomor yang lama ya. Oke, nanti akan saya perbaiki. Akan saya perbaiki dulu juga. Jadi di sini sepertinya ini masih yang untuk tahun lalu. Jadi ada perubahan pada tim Dex kami. Jadi harus sedikit diganti. Baik, tapi intinya di sini kalian bisa mengontak kepada webmaster, helpdesk, dan juga untuk mendownload manual yang disediakan. Oke, tapi mungkin ini belum bisa hari ini. Nanti akan kita perbaiki. Mungkin insya Allah siang ini sudah bisa digunakan. Ya, jadi kembali lagi ke boot tadi. Inilah adalah yang bisa digunakan sekali lagi. Kemudian ini adalah home-nya. Ini adalah form yang bisa di tempat kalian bisa mengisi dan mengedit file tadi ya. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bapak San sebagai moderator. Baik. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Kurhano Rizky, PhD dari tim IMIT yang sudah menjelaskan secara detail mengenai bagaimana cara teman-teman peserta KKN untuk mendaftarkan terlebih dahulu. Sekali lagi linknya di m2.imit.id/unper2022. Kemudian melakukan registrasi. Setelah melakukan registrasi, nanti kemudian konfirmasi ke panitia KKN untuk dicek terlebih dahulu apakah yang sudah didaftarkan itu memang peserta Virtual Expo. Kemudian setelah login, dilakukan upload dan detail produknya begitu ya. Nah, untuk sesi tanya jawab selanjutnya, dipersilakan kepada mahasiswa peserta KKN PPM untuk raise hand terlebih dahulu. Nanti teman-teman panitia membantu untuk meng-unmute mikrofon dari teman-teman peserta. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan mengenai teknis dari penggunaan Virtual Expo atau penggunaan iMeet untuk Virtual Expo Unper 2022, KKN PPM Unper 2022. Silakan raise hand terlebih dahulu. Adakah yang ingin ditanyakan atau sudah merasa paham dan mengerti? Jadi jangan sampai nanti setelah ditutup, setelah selesai acara pada pagi hari ini sosialisasi. Oke. Ada yang bertanya dari KKN Puspa Jaya, kelompok 30. Dipersilakan. Baik, Pak. Ini buat Expo-nya, produknya satu atau gimana, Pak? Waduh. Ini sepertinya sudah dijelaskan ya pada saat sosialisasi. Ya, soalnya gini, Pak. Pas sosialisasi tadi tuh, sinyalnya tuh agak jelek di sini, di Puspa. Jadi, agak masuknya telat juga, gitu. Oke. Kayak gitu, Pak. Oke. Bu Listi bisa dibantu? Karena kalau tidak salah Bu Listi dulu sudah memberikan pada sosialisasi pertama mengenai berapa banyak produk yang diekspokan untuk tiap kelompoknya. Bentar, Bu Listi sambil saya hubungi ya untuk detailnya. Ya, Bu Listi ada yang bertanya mengenai produk yang diekspokan. Oh iya, sebentar Bu. Oke. Oke, sudah.
Loh, pertanyaannya sebetulnya terjawab di buku pedoman, ya. Ya. Pertanyaan tersebut dijawab di buku pedoman KKN dan di materi pembekalan KKN. Jadi saya ingatkan, mahasiswa satu desa minimal harus membuat 6 produk yang akan diekspokan, entah itu berupa barang ataupun jasa, seperti itu. Jadi nanti di upload di iMeet-nya juga banyak 6 gitu ya Bu ya? Betul sekali. Itu minimalnya 6 loh. Artinya dari satu kelompok yang total mahasiswanya ada 16, 17, kalian bisa bareng-bareng. 1 atau 2 orang membuat 1 produk dalam satu kelompoknya. 2 orang lagi misalnya buat 1 produk lagi gitu. Jadi biar enak diskusinya. Jadi 6 produk itu oke, saya mau makanan yang 2 produk makanan, misalnya 3 produk saya mau kerajinan, kemudian 1 produk lagi saya mau minuman misalnya. Itu boleh gitu. Jadi tidak hanya satu desa itu harus full makanan semua atau full minuman semua, tidak. Jadi boleh campur-campur, boleh kerajinan, boleh tadi ya obat, atau juga mungkin alat kesehatan kayak hand sanitizer yang kalian buat, yang kalian kembangkan. Lalu juga misalnya Ratus, kalau tahun lalu ada Ratus ya, ada Ratus Herbal, anak mahasiswa farmasi itu membuatnya, dibuat laku, ternyata saya lihat dijual laku, ada beberapa yang membelinya begitu. Jadi tidak satu kelompok full 1 produk dan 1 jenis produk juga, tetapi 1 kelompok boleh lebih dari 1 jenis produk, entah itu makanan, minuman, pakaian, obat, dan lain-lain ya, karena kita baru menghubungi tim AIM itu baru hanya makanan, minuman, dan hanya pakaian, karena kami baru dapat informasi itu. Jadi nanti kita akan cek kembali, kita akan lakukan pendataan dengan DPL-nya, apakah ada kesehatan, misalnya kayak buat obat, kayak buat bikin sabun dari tisu sabun, kertas sabun itu kan ada juga, apakah mau lilin aromaterapi, itu juga nanti kita akan tambahkan kepada tim iMeet-nya seperti itu. So minimal 6 produk ya, begitu Pak Ihsan. Baik, terima kasih Bu Listi penjelasannya. Dan sambil mengingatkan juga untuk daftar hadir pada sosialisasi pagi hari ini sudah di-share di kolom chat. Jadi silakan untuk mengisi, dan untuk pertanyaan silakan raise hand terlebih dahulu ya, kecuali untuk yang sudah memberikan pertanyaannya di kolom komentar. Saya jawab terlebih dahulu. Yang pertama ada Deden Subagja, file hari ini apakah akan dibagikan karena di daerah kami mengalami gangguan sinyal. Iya, nanti akan di-share, di-upload, dan juga di-share. Kemudian izin bertanya dari KKN kelompok 4, sudah registrasi di M2 Expo tapi belum diverifikasi oleh admin. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, silakan untuk menghubungi panitia KKN untuk kemudian nanti diverifikasi oleh panitia ya. Jadi silakan hubungi panitia KKN. Mungkin bisa terlebih dulu ke DPL ya, Bu. Pak Ihsan. Betul. Dan belum saatnya Pak Ihsan. Karena masih akan dibuka itu pada tanggal 12 sampai 14 ya Bu ya? 14, betul, ya. Betul. Baik, jadi ini sudah semangat sekali berarti Bu ya, sudah registrasi terlebih dahulu di M2 Expo. Tadi silakan di registrasi kembali pada tanggal 12 Agustus. Yang bertanya silakan raise hand. Ada Faisal itu Pak. Faisal di... Faisal. Oke. Teman-teman, panitia mohon untuk dibantu untuk unmute. Faisal, silakan. Satu ruangan nggak? Faisal Andiani. Satu ruangan bisa dibuka satu. Faisal Andiani, silakan. Maaf Bapak. Ya. Saya dari kelompok Sekarapi, kelompok 8 ingin bertanya persoalan virtual expo Bapak. Ya. Kan dari tanggal 15 sampai 17 nih. Nah, sedangkan di daerah desa KKN kita meminta membantu acara Agustusan. Pasti terhalang nih acara virtual expo-nya. Nah, mungkin ada solusi dari Ibu sama Bapak bagaimana? Ketika keadaan itu terjadi.
Langsung jawab Pak Isan. Ya, mangga Ibu. Iya, karena AA dan Teteh di desanya melakukan kegiatan persiapan Agustusan di tanggal 15, 16, 17, maka sengaja persiapan expo-nya dimulai dari tanggal 12, 13, 14-nya, tidak di tanggal 15, 16, 17. Lalu di tanggal 15, 16, 17 ada Teteh ngapain? AA iklankan dong booth-nya, iklankan dong produknya. Secara apa? Online dan dapat dimanfaatkan di kegiatan Agustusan dengan masyarakat. Sampaikan ke desa, sampaikan ke masyarakat bahwa tim ya KKN di desa teman-teman semua telah melakukan apa kegiatan expo, mengekspokan produk-produk unggulan dari desanya begitu. Jadi jangan menjadi hal yang dianggap sulit karena kan ini difasilitasi secara online, secara virtual. Justru AA berpikir kreatif bagaimana caranya supaya virtual expo dan booth AA dan Teteh di kelompok 8 tadi bisa terkunjungi oleh masyarakat desanya, bahkan desanya ikut juga membeli produk-produk AA dan Tetehnya, dan AA juga bisa mengiklankan ke teman-teman atau kolega lain di Facebook-nya, di Instagram-nya, ya, supaya semuanya bisa mengunjungi, tidak hanya lokal Tasikmalaya, tetapi bisa di teman-teman AA dari luar negeri pun mungkin bisa visit ke booth-nya AA dan Teteh. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Kemudian juga ada di chat, ada Firhania. Untuk label produknya nanti, apakah harus mencantumkan nama kelompok juga atau hanya mereknya saja seperti itu? Oke. Pak Rizky, ini sepertinya belum ke sistem ya, pertanyaan mahasiswa masih Betul. ke KKN, ke panitia ya. Untuk flyer itu kan di materi bisa di share screen lagi mungkin Pak Isan ya, di materi apa namanya pembekalan sudah saya share sebetulnya Bang. Minimal yang ada logo Unper, ada logo kabupaten, dan juga ada logo apa kelompok. Kalau tidak logo kelompok, nama kelompok misalnya. Ini kan kita di-announce ya, supaya kita nanti untuk mendaftarkan hak cipta, hak kekayaan intelektual ke DJKI, udah jelas nih kapan diumumkan ke halayak, jelas, dan ini punya copyright-nya punya siapa, si produk ini gitu kan, si flyer ini. Itu sebetulnya yang menjadi, nah ini nih yang menjadi poin kami kenapa harus mencantumkan logonya. Ini kan jelas ya, saat pembekalan sudah disampaikan juga, setiap kelompok wajib menghasilkan minimal 6 inovasi produk, barang atau jasa. Produk yang dihasilkan merupakan hasil dari pengembangan potensi desa dan kreativitas mahasiswa. Setiap kelompok wajib membuat flyer dan video detail produk untuk dipromosikan. Maaf, videonya iklan, bukan video how to make-nya. Seperti misal kamu punya produk membuat shower pop dari buah MS, apa sih MS ya, bahasa oyong seperti itu. Nah, kamu membuat produk, kamu membuat videonya, tata cara membuat oyong menjadi sebuah shower pop begitu. Itu jangan, itu kan nanti yang akan dihak ciptakan, yang akan didaftarkan hak HI-nya adalah tahapannya, sehingga menjadi sebuah shower pop yang lembut, pakai apa, pakai materi apa lagi gitu kan. Jadi yang dibuatnya iklan, video iklan gitu, bukan video bagaimana cara membuat barangnya begitu. Jadi jangan seperti itu ya. Lalu juga setiap kelompok nih harus diingat flyer dan videonya harus mencantumkan nama desa, logo Unper, serta diunggah pada virtual Expo KKN. Kalau saya lihat di beberapa desa ada logo KKN, memang boleh ditulis atau dicantumkan di flyernya si logo KKN teman-teman semua. Gitu Pak Isan. Baik Bu, ini
banyak ya, tapi diprioritaskan dulu yang sudah raise hand dari kelompok 20 Desa Jahiang, dipersilahkan. Mudah-mudahan bertanya tentang sistem ya. Iya ini Pak Rizky kasihan. Ya silahkan Desa Jahiang. Ya. Saya izin bertanya Bu, terkait dengan virtual expo ini. Saya itu membuat buah taman baca. Apakah taman baca itu bisa diekspokan, Bu? Karena jangan melihat dari materi saja gitu, supaya masyarakat desa Jahiang itu menjadi minat bacanya itu banyak gitu. Apakah sih? Oke. Terima kasih. Pak Isan, mohon di-share kembali indikator penilaian expo-nya. Boleh, silakan Ibu Nita, Bu Nita, silakan Bu Nita. Bu Nita, oke. Bu Nita, mohon ya. Nah, AA, ini adalah indikator penilaian virtual expo-nya. Kita sama-sama evaluasi yuk, taman bacanya memenuhi ini tidak. Pertama, ada tema, mengandung unsur pengembangan dan penguatan desa menuju masyarakat mandiri dan sejahtera. Kedua, ada produk atau jasa. Apa? Mengandung kreativitas dan inovasi yang diperlihatkan nanti di detail deskripsi produk atau jasanya, baik di sistem, di flyer maupun di videonya. Yang keempat, yang 4% maksudnya potensi pengembangan. Mengandung unsur keberlanjutan. Ada pengembangan produk dari segi biaya dan segi pemasarannya. Nah, kembali lagi kita evaluasi taman bacanya AA bisa masuk ke 3 indikator penilaian ini tidak? Ya. Kalau taman bacanya mau di-up dalam bentuk jasa, menerima kursus membaca, kursus membuat misalnya kayak kerajinan-kerajinan di taman bacanya, itu mungkin bisa diangkat, tapi yang di-highlight ke expo-nya bukan taman bacanya, tetapi jasanya. Jasanya AA itu di taman baca ini menyediakan jasa apa begitu. Seperti itu? Ya. Ya, cukup jelas ya? Desa Jahiang cukup jelas? Jelas sepertinya, Bu. Iya, jelas sepertinya. Kemudian juga lagi mengevaluasi. Ya. Kemudian untuk kelompok 31 ini juga sudah terjawab oleh Bu Listi tadi mengenai videonya. Apakah video tutor dari pembuatan, tutorial dari pembuatan atau pembuat video promosi. Tadi sudah dijelaskan ya Bu ya, jadi videonya adalah video promosi, bukan cara membuat produknya. Kemudian, ini udah mulai ke sistem Bu. Udah tadi juga saya sempat ingin bertanya dan mengkonfirmasi dari Karina di kelompok 34 untuk mengisi registrasi. Tadi itu ada pilihan prodi, itu dipilihnya hanya perwakilan atau tiap prodi registrasi, karena dalam satu kelompok terdapat beberapa prodi. Silakan, Bu. Siap. Nanti sebelum ke Pak Rizky, saya nanti duluin. Jadi kami kemarin itu miss juga, belum menyampaikan ini ke Pak Rizky. Mohon maaf Pak Rizky dan tim dari IMIT. Jadi memang karena ini per kelompok, bukan per individu seperti tahun lalu, mungkin itu bisa dihilangkan untuk registrasi prodinya. Jadi tidak ada registrasi prodi nantinya teman-teman. Oke, jadi tidak ada ya, nanti akan diperbaiki oleh tim IMIT. Pada saat registrasi tidak perlu mencantumkan prodi. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan raise hand. Berarti sudah sangat paham sepertinya kalau tidak ada pertanyaan ke Pak Rizky. Oh, ada Diki Irawan, silahkan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kalau ke Ibu berarti ke Ibu ya, Pak. Oh iya. Waalaikumsalam. Saya juga gitu aja, Pak. Silakan Diki. Saya izin bertanya, Bu. Saya dari Desa Tanjung Sari mengenai berlanjutan ke Expo itu, Bu. Ini kan produk diinovasi. Sementara produsen atau di sini produksi suatu barang itu merupakan kegiatan tambahan, Bu. Pertama rata-rata itu, meskipun kegiatan utama rata-rata pembuatannya itu sudah memiliki kapasitas tersendiri dan kadang-kadang semakin itu di drop oleh perusahaan lain gitu, dan nggak ada sisa.
Nah, untuk keberlanjutan untuk inovasi dari PPP pada nantinya bisa berlanjut dengan kondisinya seperti itu. Pak Isan, apakah suaranya jelas di Pak Isan tidak? Sama Bu, enggak. Di sini juga terputus-putus. Iya, Bisa betul, diulangi betul. kembali, Diki? Ya Bu, saya ulangi. Nah, ini lebih bagus. Oke. Ya, jadi kan untuk industri rumahan di sini, rata-rata industri rumahan mereka produk itu bukan merupakan kegiatan utama. I see. Demikian gitu. Kegiatan utama, rata-rata mereka dalam setiap harinya gitu, produk tersebut, dan hasil produk yang dihasilkan sendiri itu sudah di orang lain misalnya atau perusahaan, sehingga tidak bisa menghasilkan lebih dari kapasitas. Oke. Jelas Bu? Jelas, sepertinya paham saya maksudnya ke arah mana ya. Oke, terima kasih banyak. Langsung jawab saja Pak Isan. Ya, silakan Bu. Iya. AA, disinilah KKN hadir di masyarakat. Ketika memang tidak terlihat potensi desanya, ketika memang terlihat tidak ada masa depan untuk pengembangan produknya, maka AA dan TT hadir di desa untuk membantu. Membuat apa sih yang tidak ada, yang tidak dikenal di desa tersebut. Contoh, di desa tersebut tidak mengenal lilin aromaterapi. Dan tapi misalnya masyarakatnya, Karang Tarunanya bisa diajak untuk membuat lilin aromaterapi. Maka kenalkan lilin aromaterapinya kepada masyarakat, bantu sama-sama dibuat. Adakah ide inovasi kemasan lilin aromaterapinya? Adakah ide membuat rasa aromaterapinya? Apakah itu dari sirih, tidak hanya dari buah-buahan, stroberi dan lain-lain, tetapi juga dari bahan yang ada di desa, sirih merah misalnya, kemudian juga sereh gitu ya. Itu juga bisa menjadikan alternatif inovasi yang AA berikan kepada masyarakat desa. Jadi tidak pasrah, tidak pasang dengan di desa cuma segini. Kita ngapain ya? Enggak, tapi AA bawa ilmu yang AA dapat dari kampus, AA bawa ilmu yang AA dapat dari internet, dari perkuliahan, dari sosialisasi dengan teman-teman sekelompoknya, ya. AA bawa ke masyarakat. Oh iya, ini bisa masuk nih produk ini. Oh, kita ajarkan masyarakat membuat produk ini. Kita ajarkan membuat masyarakat membuat apa? Hand sanitizer dari lidah buaya misalnya. Itu kan bisa. Karena gini, tahun lalu saya berkiblat di tahun lalu sendiri-sendiri, tidak berkelompok, di rumah masing-masing, mereka bisa berinovasi. Saya kaget, membuat lidah buaya jadi hand sanitizer. Membuat sirih merah dan dicampur dengan beberapa rempah-rempah menjadi ratus. Itu kan hal-hal yang biasa, tetapi bisa ya jadi dikeringkan. Membuat bunga ini menjadi teh gitu kan, karena ada beberapa penelitian yang menunjukkan bunga ini menjadi bagus untuk apa lalu dibuat dan dicoba. Mereka juga membuat serbuk kunyit dan jahe menjadi minuman herbal. Jadi saya anak-anak COVID kemarin itu kan, wow, 848 produk mereka hasilkan tanpa bantuan siapapun, mereka sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Sekarang harusnya AA berkelompok, 17 orang dalam satu kelompok, ya, lebih bisa harusnya banyak diskusi, lebih bisa harusnya banyak melakukan sharing pengalaman dan pengetahuan. Masalah sama dan tidak, misal kelompok Jahiyang sama kelompok Desa Puspahiyang punya sama lilin aromaterapi misalnya, boleh sama, tapi memang betul pure. Sama dari bentuknya, sama dari kemasannya, sama dari mereknya, sama dari warnanya, sama jadi jenis aromaterapinya, maka silakan balik lagi diskusi alternatif lah. Kita udah ngasih sosialisasi pembekalan di awal, kami support juga dengan
bantuan dana yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk melakukan kegiatan persiapan expo begitu. Jadi jangan berhenti pasrah dengan keadaan desa segitu gitu. Jadi buat apa fungsi dan teteh kalau desa kalau hanya buat pasrah aja begitu. Baik, Ibu. Terima kasih. Ada juga pertanyaan dari Desa Mangunreja. Izin bertanya perihal pengelompokan tadi untuk miscellaneous, Bu. Katanya terdiri dari jenis apa saja? Oke, di sistem Pak Rizky tadi sudah menyampaikan baru ada minuman, pakaian, minuman, makanan, pakaian, kemudian apa lagi ya tadi? Handicraft-nya, iya. Baru itu, karena kami baru menyampaikan itu ke Pak Iki gitu. Pak Rizky mohon maaf, kami ada 4 produk gini-gini gitu. Tapi kita akan data kembali. Jadi hari ini dan besok kita akan data kembali. Adakah kategori di luar 4 kategori produk yang akan teman-teman ekspokan atau tidak? Dan sebagai pemberitahuan juga, teman-teman itu didampingi oleh ya dinas dan beberapa UMKM dan Kadin, Kamar Dagang Indonesia untuk kegiatan Expo. Jadi sudah ada 36 UMKM, binaan dinas dan juga Kadin itu bergabung di Expo kita. Maka tunjukkan gitu ya, tunjukkan bahwa teman-teman juga mampu bersaing lah dengan para UMKM yang sudah memang lama di dunia wirausaha seperti itu. Betul. Menambahkan juga Bu, izin mungkin teman-teman barangkali teman-teman mahasiswa ada yang belum terlalu paham miscellaneous itu berarti di luar kategori yang sudah di kelompokkan gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada 5 kategori kelompok tidak masuk di antara 5 itu, nanti produknya akan ditempatkan di kategori miscellaneous yang tadi. Baik, silakan ada pertanyaan berikutnya. Oh ya, dari Desa Neglasari, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk ini pertanyaannya, kan barusan ada dari kesehatannya Bu untuk pembuatan obat-obatan herba. Nah untuk itu kan harus ada riset terlebih dahulu apakah memiliki efek samping atau tidak. Nah untuk kelanjutannya, apakah riset itu akan ditindaklanjuti oleh kita selaku mahasiswa atau dari pihak lain Bu? Soalnya ditakutkan nantinya ketika kita buat produk terjadi kesalahpahaman atau gimana Bu, yang menimbulkan kerugian bersama gitu. Betul. Mangga, Bu. Ya, hati-hati juga ya. Ketika memang membuat produk yang belum ada yang meneliti sama sekali, maka jangan berani lakukan itu. Maka teman-teman yang sudah melakukan beberapa membuat produk yang kemarin ya, anak-anak farmasi, banyakannya anak-anak farmasi yang membuat hand sanitizer dari lidah buaya dan juga sirih merah dan lain itu by research. Jadi sudah ada penelitian, mereka mengumpulkan artikel-artikel penelitian, sudah mengumpulkan itu dan mereka juga konsultasi dengan dosen-dosen di farmasinya. Itu juga sampai berhasil membuat kemasan 1 buah hand sanitizer. Jadi tidak ada obat herbal yang baru begitu, tidak gitu. Jadi justru mereka hanya contoh kayak ramuan misalnya, karena kemarin kan COVID ada ramuan yang lucu namanya itu. Jadi dari kunyit, jahe dikeringkan gitu kan. Lalu takarannya disesuaikan juga, gram-gramannya mereka menyesuaikan dengan by research artikel-artikel yang sudah mereka baca sebelumnya. Jadi tidak pure baru dan tidak ditelitikan gitu. Ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Oke, ada 2. Wah, langsung Neglasari terlebih Dafa, Muhammad Dafa. Saya pengen ke Pak Rizky, mudah-mudahan ini. Iya. Muhammad Dafa. Silakan, Dafa. Izin bertanya Bu, saya dari kelompok 40 Desa Raksajaya, izin bertanya. Silahkan. Untuk hari ini tuh apakah ada penjelasan ulang Bu mengenai Zoom hari ini, dikarenakan sinyal kami itu pada saat tadi pagi itu kurang baik Bu. Ya, akan di-share, tenang. Ya, ada lagi yang lain? Oke, Neglasari,
Dipersilakan. Mungkin sekarang mau bertanya tentang ke sistemnya, Bu. Nah, bagus. Bahagia. Oke, sip. Silakan, Desa Neglasari. Kalau misalkan kita kan mau mengupload, tetapi untuk di wilayah kami itu sinyal itu sulit. Yang ditakutkan itu ketika kami mengupload tapi tidak terkirim-kirim sampai lewat deadline. Bagaimana konsekuensinya, Bu? Soalnya sulit sinyal di sini, Bu. Oke. Belum ternyata, Bu, belum ke sistem. Belum ke sistem ternyata ya, masih ke deadline. Silakan Ibu, mangga. Oke, AA 3 hari loh waktunya. 12, 13, 14. Jadi jangan ngupload di tanggal 14 ya. Dari tanggal 12. Sehingga ketika kendalanya tidak di tanggal 12, tanggal 13. Deadline tanggal 14. Maka jangan di detik-detik terakhir. Kita kasih waktu 3 hari. Nah, mungkin yang terkait sistem gitu kan. Saya pancing nih, teman-teman masih masuk ke sistem ya. Bagaimana caranya satu akun bisa mengunggah misalnya 6 poster sekaligus. Terus yang kedua misalnya apakah kalau saya mau tiba-tiba tanggal 12 saya hanya ngupload coba-coba posternya, lalu saya mau ganti nih dengan yang lebih baik posternya, apakah poster lama ada atau otomatis terhapus? Yeah. Terus kalau videonya kan di video gitu kan, apakah boleh TikTok, boleh Instagram video, ataukah apakah YouTube? Terus misalnya, ini saya banyak banget pertanyaannya. Terus misalnya kalau teman-teman juga ingin buat 6 produk misalnya seperti itu. Terus semuanya food semua, tidak ada clothes, apalagi handicraft dan lain-lain begitu. Apakah akan numpuk di satu buat teman-teman, tampilannya akan seperti apa atau bagaimana? Itu kan mungkin hal teknis ya yang saya pancing-pancing untuk kalian tanyakan ke timnya Pak Rizky begitu, tapi belum ada nih. Karena kayaknya teman-teman masih mikirin mau expoin apa, mau produk apa gitu. Belum mikirin nanti kendalanya seperti apa, berapa kilobyte ya kalau saya upload si ukuran dari flyernya, jenis flyernya apakah harus landscape, harus portrait, atau harus seperti apa, kan belum ya. Tolong Pak Rizky, pertanyaan saya dijawab. Terima kasih. Terima kasih Bu Listi, dan juga itu juga tadi ya yang kendala sinyal, karena sudah ada 3 hari. Kalaupun misalnya di desa itu tidak ada sinyal, boleh keluar dulu ya Bu ya, mencari sinyal yang lebih baik di luar daerah itu. Baik Pak Rizky, tadi beberapa pertanyaan yang seharusnya ditanyakan oleh para peserta, tapi tadi juga sudah dipancing oleh Bu Listi mengenai edit, terutama apabila misalnya sudah ada peserta yang mengupload poster atau mengupload produk, ada yang ingin diedit, apakah bisa dilakukan dan bagaimana caranya. Kemudian juga detail mengenai rasio Pak, size ratio untuk poster maupun juga berapa banyak atau berapa besar ukuran untuk video yang digunakan. Silakan Pak. Bentar, di mute ya. Bentar, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Listi dan Pak Ihsan. Jadi memang sebetulnya kalau boleh saya share lagi. Ya. Baik, jadi di sini sudah ada tulisannya. Jadi maksimum untuk gambar itu 5 gambar. 5 gambar itu bisa berupa poster atau bisa berupa foto. Tapi kami berikan maksimal 5. Bisa ditambahin lagi, tapi untuk sementara kami rasa 5 sudah cukup untuk menunjukkan ataupun show up dari produknya sendiri. Karena nanti kalaupun kurang bisa ditambahkan pada video gitu kan. Jadi 5 gambar dengan maksimum ukurannya adalah 200 kilobyte. Jadi 200 kilobyte itu bentuknya PNG, JPEG, JPEG atau SVG, bentuk yang diizinkan, format yang diizinkan. Jadi kalau dari kami sarannya adalah untuk gambar yang ditampilkan itu cukup kayak preview saja gitu. Jadi gambarnya kecil aja untuk preview, nggak usah terlalu besar, cukup 200 kilobyte. Untuk size-nya sendiri bebas, yang penting maksudnya size fisikalnya misalnya
pikselnya 200 kali 200 atau 1000 kali 1000 itu tidak jadi masalah. Yang penting ukuran maksimal adalah 200 kilobyte. Nah, nantinya kalau misalnya ada gambar yang ternyata pengen dibuat flyer misalnya ataupun poster yang besar, itu kami sarankan untuk mengupload gambarnya ini adalah versi previewnya saja, lalu untuk versi besarnya diletakkan di dokumen. Seperti itu. Jadi dibentuk PDF gitu ya. Tapi sama juga sebenarnya. Ataupun diberikan link pada deskripsi ini ya. Kalau gambar yang lebih besar dari 200 kilobyte seperti itu. Jadi diberikan link deskripsi, ada link untuk ke arah gambarnya seperti itu di deskripsinya. Jadi itu yang kami sarankan karena ini kan pesertanya banyak, jadi untuk menghemat supaya lancar juga kami batasi ukuran upload file itu 200. Nah, untuk video tidak kami batasi karena videonya tidak diupload kepada sistem, melainkan kita hanya melink ke pihak ketiga. Jadi bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan Instagram, ataupun bisa menggunakan mungkin TikTok gitu ya. Selama ada link yang bisa di-share, itu cukup disematkan di sini, di link ini akan bisa di-share seperti itu. Lalu ada juga URL streaming. URL streaming adalah berupa link ya, link ke misalnya live streaming yang kalau misalnya ada live streaming yang digunakan, misalnya kayak di sini contohnya ada Spotify, podcast, YouTube dan TikTok juga bisa mungkin kalau ada link streamingnya seperti itu, link live streaming. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi, apakah possible untuk diedit? Iya. Jadi nanti setelah membuat form, setelah membuat boot ya, di sini kan foodnya tadi ada yang makanan 01 ini. Kalau rekan-rekan klik lagi form ini, nanti di bagian bawah ini adalah list dari yang sudah dibuat, list dari produk yang boot yang sudah dibuat. Nah, di sini bisa dicek secara detailnya. Ini akan membuka ke halaman detailnya, ataupun bisa juga untuk diedit dengan mengklik edit. Ya, edit ini. Dan bahkan bisa kalau seandainya setelah kayaknya salah nih saya buatnya tidak seperti ini juga bisa dihapus. Seperti ini. Tapi mohon diperhatikan bahwa begitu dia dihapus, dia tidak bisa kembali lagi gitu. Jadi hapus ini kalau misalnya udah yang terakhir sekali gitu ya. Nah, jadi tadi sudah untuk minimal adalah 6, sedangkan untuk maksimal kami sekarang belum ada batasan. Jadi tidak ada pembatasan, bisa lebih dari 6 sebetulnya. Tapi kalian tadi diminta produknya minimal 6 kan soalnya. Gitu. Jadi kalau lebih dari 6 boleh. Kalau dari sistem kami lebih dari 6 boleh gitu. Baik. Jadi mungkin juga yang masih belum beberapa ada yang masih belum paham, berarti satu akun itu untuk semua produk begitu ya Pak ya? Betul Pak. Jadi ini sebagai contoh saya bisa tambahkan produk baru misalnya Handicraft 02 lo buat ininya. Mungkin saya nggak usah pindah pilih Handicraft dan saya tidak tambahin gambar-gambar lainnya, saya langsung submit aja biar lebih cepat. Ternyata harus pilih gambar, mohon maaf ternyata. Baik, ambil ini aja lagi. Lalu submit. Nah, di sini jadi sudah nambah jumlahnya ya. Dan ini bisa terus ditambahin gitu. Untuk satu akun bisa menambahkan banyak produk seperti itu. Jadi kesimpulannya. Jadi nanti satu kelompok itu cukup membuat satu akun dan nanti diupload semua produknya. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, kalau misalnya satu akun mengupload 6, apakah nanti akan numpuk seperti tadi Bu Listi bilang ya, akan numpuk di satu file, atau memang nanti sudah akan terpecah-pecah berdasarkan kategorinya Pak? Sudah terpecah-pecah berdasarkan kategorinya Pak. Baik. Nah, jadi begitu ya. Sebenarnya saya sudah tahu tapi takutnya mahasiswanya yang betul. Jadi nanti teman-teman peserta itu satu akun cukup membuat satu akun dan nanti mengupload minimal 6 produknya. Kalau lebih dari 6 lebih bagus dan masih bisa dilakukan. Dan itu nanti untuk satu produknya akan terpisah-pisah gitu. Jadi tidak berdasarkan per kelompok, tapi akan berdasarkan per produk. Kalau misalnya produknya 6, ada 3 food, 3 clothes, berarti nanti juga akan terpisah. Jadi bukan dikelompokkan berdasarkan kelompok, tapi berdasarkan produk begitu ya Pak ya. Untuk dokumen yang diupload Pak tadi untuk karena bentuknya PDF ya, berapa Pak itunya Pak, ukurannya Pak minimalnya? 200 kilobyte juga Pak. 200 Jadi mungkin juga, lebih untuk flyer seperti itu, yang simpel-simpel aja. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau ada ternyata diperlukan untuk misalnya memberikan poster yang besar ataupun
file PDF yang besar, itu bisa dibuat di upload ke Drive, misalnya ke Google Drive, jadi ke storage, cloud storage, kemudian linknya dibuat di deskripsi, nanti akan bisa diakses oleh para pengunjung seperti itu. Betul, atau bisa juga peserta itu membuat akun Instagram ya Pak ya, dijadikan sebagai display, sebagai etalase, kemudian nanti link di Instagramnya bisa dicantumkan di deskripsi, ataupun juga misalnya ingin lebih secara visual, sudah ada bisa menyematkan video lagi. Video dan URL streaming. Jadi kalau bisa rekan-rekan mengadakan misalnya live shopping, streaming URL-nya bisa diletakkan di sini. Jadi nanti yang pengunjung bisa mengklik linknya untuk masuk ke live shoppingnya tadi. Tuh, siapa tahu kan ada yang produknya keripik, ada live shopping capit-capit gitu ya Pak ya di TikTok, bisa URL streamingnya disematkan juga di link yang sudah disediakan. Baik, barangkali ada lagi pertanyaan dari. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan dari Muhammad Fajril. Untuk sekarang belum punya pertanyaan katanya, tapi nggak tahu ntar besok-besok. Nah, apakah masih bisa menanyakan? Tentu saja bisa menanyakan, bisa bertanya terlebih dahulu kepada DPL, ataupun nanti bisa menghubungi ke panitia ya. Karena kan punya DPL ya, silahkan ditanyakan dulu kepada DPL, nanti DPL membantu untuk bertanya kepada panitia gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, izin bertanya untuk pembuatan video, Pak. Apakah satu video untuk menampilkan semua produk atau satu video satu produk? Kalau dari sistem, Pak, itu ya satu produk satu video. Tapi kalau itu kita kembalikan ke panitia bagaimana menyadakannya. Tapi ini kalau di sistem dia bisanya satu video satu produk. Jadi link yang ditampilkan di sini, yang kalau disematkan di video ini, dia ya akan menampilkan video yang disematkan gitu. Betul. Hanya untuk satu video karena satu link saja ya Pak ya yang disediakannya. Betul, satu per produk jadinya. Per produk. Jadinya per produk. Jadi nanti teman-teman peserta silakan untuk membuat video promosinya untuk satu produk saja, karena nanti akan dipostingnya juga berdasarkan produknya sendiri. Jadi satu produk, satu URL video. Betul. Jadi 6 video. Betul. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Silakan. Sudah cukup jelas. Sudah sepertinya ya. Ada lagi yang ingin ditambahkan Pak sebelum kita tutup sepertinya sesi untuk sosialisasi pada pagi hari ini? Sudah cukup ya Pak ya? Oke. Baik, barangkali nanti saya simpulkan terlebih dahulu untuk di sistem ini. Sekali lagi teman-teman peserta masuk pada tanggal 12 dan 14 Agustus ya, baru bisa menggunakan atau melakukan proses uploading pada tanggal 12 sampai 14 Agustus di m2.imeet.id/unper2022. Jika sudah masuk ke websitenya, silakan melakukan registrasi, kemudian nanti konfirmasi ke pihak panitia. Oh, sebentar. Oke. Baik. Silakan Bu Listi, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, Bu? Pak Rizky, ketika mahasiswa ada kendala terkait sistem, mohon maaf, kan ada helpdesk tadi ya di sistem ya? Iya, betul Bu. Ada helpdesk ini. Langsung ke Bapak langsung, begitu? Ya, ini seharusnya ke saya, tapi ini nomornya kemarin belum sempat diganti. Nanti akan diganti dulu siang ini, insya Allah sudah bisa digunakan. Ya, berarti diinfokan kembali ke mahasiswa ya Pak Ihsan bahwa untuk terkait sistem bisa langsung ke helpdesk. Jadi tidak takutnya khawatirnya nanti DPL juga kalau sistem belum paham, panitia juga belum sepaham Pak Rizky juga, jadi lebih baik langsung ke Pak Rizky. Jadi mohon maaf Pak Rizky nanti mungkin akan menjadi sangat most wanted person gitu ya selama 3 hari nanti gitu. Baik, terima kasih Bu. Baik, saya ulangi kembali ya. Jadi baru akan bisa diakses dan dimulai pada tanggal 12 sampai 14 Agustus 2022 melalui website m2.imeet.id/unper2022. Kemudian nanti registrasi. Setelah registrasi ini konfirmasinya masih ke panitia ya Bu atau langsung ke Pak Rizky? Karena ada untuk register.
48 kelompok gitu ya. Nanti kita akan cek kembali sebelum ke Pak Rizky. Tapi Pak Rizky pasti ada 48 akun lah yang harus diverifikasi gitu. Nggak mungkin Betul. kalau lebih kita akan ini ya, langsung. Jadi silakan nanti konfirmasi terlebih dahulu ke panitia berarti ya Bu ya. Betul. Betul. Setelah itu silahkan login dan melakukan upload produknya secara tadi yang sudah dijelaskan detailnya, foto, video dan lain-lainnya. Satu akun itu bisa minimalnya harus 6 produk dan masih bisa lebih dari 6 produk. Kemudian expo-nya akan dilakukan pada tanggal 15 sampai 17 Agustus. Berikut dengan nanti apabila ada kesalahan atau misalnya ada yang ingin ditanyakan mengenai sistem yang sudah berjalan, ada edit juga kalau misalnya masih belum paham atau memerlukan bantuan yang lebih, itu ada help desk-nya, bisa di websitenya, bisa diklik di chat ke WhatsApp, nanti akan menyambung langsung ke Pak Burhanul Rizky. Begitu ya Pak ya? Betul, begitu Pak. Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin Bu Listi dan Pak Burhanul Rizky, mari kita tutup dan juga peserta mahasiswa peserta KKN PPM Unper 2022. Mari kita tutup acara sosialisasi mengenai Virtual Expo KKN PPM Unper 2022 ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sekali lagi kepada tim IMIT yang sudah hadir dan juga Bu Listi dan teman-teman mahasiswa peserta KKN PPM 2022 yang sudah menyempatkan di kesibukan di desanya masing-masing. Terima kasih sudah bergabung. Sekali lagi, bila ada pertanyaan, silahkan untuk bertanya atau misalnya untuk melihat kembali, karena nanti akan di-share, di-upload dan juga di-share mengenai video sosialisasi pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa daftar hadir yang belum ada di kolom chat ya. Terima kasih Pak Rizky. Ya. Terima kasih Pak Ihsan. Saya tutup. Assalamualaikum. Undur diri ya. Waalaikumsalam.